Latar belakang. Latar belakang saya juga keluarga hancur. Tapi perbedaan saya dengan suami adalah saya tidak menghancurkan diri saya karena keluarga saya hancur. Saya menghancurkan diri saya karena keluarga saya hancur. Saya punya alasan kenapa saya tidak perlu menghancurkan diri saya, karena yang hancur adalah keluarga saya. Tidak harus saya yang hancur. Saudara, waktu karena latar belakang saya yang seperti itu, saya pikir wanita itu adalah penyebab kehancuran rumah tangga. Sehingga dalam diri saya, ketika saya menikah, saya sempat punya pikiran mau menghancurkan wanita. Saya bawa itu, pikiran itu dalam rumah tangga. Saya punya latar belakang di mana saya sangat tidak mempercayai laki-laki. Karena di depan mata saya sendiri, ayah saya melakukan sesuatu yang mungkin sangat menyakitkan mama saya. Bukan hanya perbuatannya dengan wanita lain, tetapi terhadap mama saya begitu kasar. Jadi saya masuk ke dalam pernikahan, saya menganggap bahwa semua laki-laki sama. Serem nggak? Wah, ini baru beberapa perbedaan. Saya masuk rumah tangga dengan pikiran seperti itu sih. Awas dong, cewek. Karena buat saya cewek yang hancurin papa lain. Kalau buat saya, laki-laki yang menghancurkan keluarga. Beda nggak, saudara? Beda. Wih, beda. Beda banget. Makanya waktu menikah, HP saya bunyi, diambil sama dia. Kamu pikir siapa yang telepon? Wanita lain. Yih, serem. Ngerti, saudara? Karena apa? Latar belakang kami dari kecil seperti itu. Dia biasa melihat pria yang tidak setia. Saya biasa melihat wanita yang menghancurkan pria. Dari sisi itu udah berbeda. Yang belum menikah mau main-main dalam pernikahan, ngeri ya. Itu makanya. Yang kedua, ya bisa kaya bisa miskin. Tapi saya tidak sama istri saya itu tidak di situ mainnya. Saya dari keluarga yang mesra. Artinya ayah saya figurnya itu apa ya? Nggak kaku, ya. Seperti itu. Tapi ayah saya seorang yang pembohong luar biasa. Itu latar belakang keluarga besar saya sesungguhnya. Begitu. Kalau kamu keluarganya gimana? Kaku? Keluarga saya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu mesra. Cuman jujur saya, kalau dibandingkan keluarga suami saya bingung. Harus mesra seperti dia, saya nggak bisa. Seperti itu. Jadi awal saya masuk ke dalam keluarga Sujat, saya melihat kemesraannya lebih dari keluarga saya jujur saya bingung. Saya taruh dulu ya. Agak kaku keluarga saya. Saya taruh dulu, kamu taruh dulu. Saudara, saya tuh paling suka meluk cewek saya itu depan umum. Tapi dia risih. Karena dia tidak biasa mesra depan umum. Sehingga saya pikir waktu dia nolak saya, jangan-jangan ada yang lain. Sampai menikah. Sampai menikah seperti itu. Itu beda. Itu pikiran dimainin gitu. Jadi kalau saudara menemukan hal-hal yang aneh dalam hidup saudara atau dalam hidup pasangan saudara, itu pasti karena latar belakang kita yang berbeda. Ada anak dipukulin bapaknya dari kecil. Sampai akhirnya dia takut menikah, tapi dipaksa menikah. Itu yang namanya suka mandul tuh gara-gara begitu, trauma dari masa kecil. Latar belakang kemandulan itu karena latar belakang keluarga, lebih banyak hal seperti itu. Itu seperti itu, saudara. Nah, yang kedua, pendidikan. Ya, kenapa ada perbedaan sehingga menimbulkan konflik yang begitu besar? Pendidikan. Saya dididik dari keluarga yang papa mengajarkan kepada saya kalau berubah tidak boleh dipaksa. Itu yang pertama. Saya secara pendidikan sekolah tidak ada masalah dengan istri saya. Kami sama-sama S1. Ya, ada keluarga yang menikah satu S3, satu tamatan SMA, itu perbedaannya jauh. Itu jadi konflik.
Kamu bisa lengkapin saya? Iya. Seringkali yang saya temui, saya dari tahun 2000, tahun 96 tepatnya saya mengajar di sekolah Tunas Bangsa, Abalov. Tahun 2000 akhirnya kami meniti sekolah sendiri. Di situ banyak sekali orang tua murid yang bermasalah, di mana perbedaan pendidikan membuat salah satu sangat tidak menghargai. Misalnya istrinya pendidikannya lebih rendah dari suaminya. Kadangkala itu seringkali terbuka depan mata saya, bagaimana suaminya sangat tidak menghargai istrinya. Entah dalam penyampaian pendapat, entah dalam mempertimbangkan masalah. Begitu juga sebaliknya, istrinya lebih tinggi pendidikannya dibanding suaminya. Disitulah istrinya menganggap dirinya sebagai orang yang nomor satu di tengah-tengah keluarga. Itu yang saya dapati dalam pelayanan kami. Mungkin kami tidak terlalu merasakan hal itu, tapi rumah tangga yang lain merasakan perbedaan itu. Dan yang saya rasakan adalah bukan pendidikan sekolah, tetapi bagaimana pendidikan di rumah. Perbedaannya adalah orang tua dari suami saya mendidik suami saya di dalam Tuhan, sedangkan saya dididik semua agama bisa ada di dalam rumah saya. Itu soal pendidikan. Secara pendidikan SD, SMP sampai perguruan tinggi kami tidak ada masalah. Tapi pendidikan orang tua saya dari Kristen, kalau ikut Yesus ya ikut Yesus. Tapi kalau dia bapaknya sampai terakhir saya kurang tahu kapan ya, tapi kalau cari berkat itu suka ke gunung Kawi, keluarga dia. Iya, keluarga saya semua agama ada di dalam satu dirinya itu aja 4 agama. Kadang-kadang papa saya ke gereja iya, ke kelenteng iya, ke masjid iya. Kami ada masjid yang depan rumah dibangun oleh papa. Jadi semua agama di dalam diri mereka. Itu kalau dibawa pernikahan, makanya terjadi ada yang namanya perbedaan keyakinan di dalam rumah tangga. Secara usia kami satu umur, tetapi ada juga orang yang menikah beda usianya jauh. Ada yang menikah istrinya lebih tua, 10 tahun ada. Bahkan di Manado di Facebook saudara melihat nenek umur 82 tahun menikah sama pria umur 30-an tahun. Mungkin saudara, tapi itu realita. Itu akan terjadi masalah karena itu sebuah perbedaan yang luar biasa. Perbedaan income. Istri lebih besar gajinya daripada suami. Bisa jadi masalah perbedaan itu. Atau sebaliknya, suami gajinya lebih besar daripada istri. Atau sebaliknya, suami tidak berpenghasilan, istri yang berpenghasilan. Karena perbedaan ini, istri bisa merendahkan suami. Atau sebaliknya, istri tidak bekerja, suami yang kerja, istri direndahkan sama suami. Itu perbedaan soal pendidikan, usia, dan income. Selanjutnya, hobi. Hobi saya menyendiri. Hobi istri saya di tempat keramaian. Hobi saya sendiri. Saya suka yang ramai. Kemana saya? Dulu sih ke mall. Seminggu sekali, apa sebulan sekali, apa tiap hari kamu? Iya, dulu sih hampir tiap hari. Karena rumahnya dekat mall. Bayangin tuh. Saya bilang sama dia, ngapain ke mall? Pusing saya di mall. Di samping keluar duit juga nggak punya duit. Ngapain di mall nyiksa diri? Cuman lihat-lihat pelangak-pelongo. Tapi dia, masalah dia bisa selesai kalau dia di tempat keramaian. Itu perbedaan kami, saudara. Saudara pernah diajak pasangan saudara ke tempat keramaian, saudara pusing di tempat keramaian? Ada yang seperti itu. Akhirnya konflik. Kalau kamu nggak mau pergi, saya pergi sendiri. Dia pergi sendiri. Suami mikir apa? Oh, ini orang berani ya, melawan ya. Padahal istri pergi ke mall ngilangin stres. Itu stroke. Saya kalau ngilangin stres nggak perlu pergi ke mall. Di dalam nonton berita hilang stres saya. Itu pribadi saya, saudara.
Karena latar belakang saya yang seperti itu. Saya nggak suka di tempat keramaian. Karena saya dari kecil suka dihina. Dari kecil. Oh, di keluarga aja dihina. Itu, bapakmu nggak pernah pulang, bapakmu main wanita lain. Itu om saya ngeledik saya begitu. Jadi saya kalau ketemu banyak orang minder, saudara. Itu pribadi saya. Tapi kalau istri saya enggak. Karena dia bunga desa, coba ceritain. Dia karena tinggal di desa Situbondo, dia wanita tercantik di desanya. Jadi dia suka keliling-keliling. Begini dia. Saya kalau ke tempat dia waktu pacaran, oh bangganya saudara. Karena semua mata melihat, oh itu si Sume jalan, si cantik jalan, oh memang paling cantik di desanya. Betul kan? Memang seperti itu. Jadi hobinya itu keliling. Coba kamu cerita tentang hobi kamu. Iya, saya dulu memang suka sekali ke mall karena kebetulan pertama kesukaan itu muncul waktu saya ditinggal suami saya ke Amerika. Jadi saya ditinggal 4 tahun, saya pikir nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa yang saya ajak curhat. Kemudian ya salah satunya kalau saya lagi dapat kiriman dari Amerika, saya perginya ke mall gitu. Nah, kebiasaan itu terbawa waktu kami di Amerika. Akhirnya saya nyusul suami saya ke Amerika. Kebetulan apartemennya dekat mall. Nah, disitulah hampir tiap hari. Dan saya sebenarnya kalau nggak karena suami saya yang saat itu meladeni saya, tadinya saya berpikir gini, saya tahu suami saya paling begah ke mall. Kalau saya ke mall pasti dia nunggu di depan. Entah dia nunggu di mobil, entah nunggu di lobi, entah di mana, pokoknya terserah, kayak ayam dilepas, dibuka kandangnya, saya keliling jalan sendiri gitu. Jadi dia nunggu aja di depan. Tapi suatu hari saya bilang sama suami saya udah capek kerja, saya pengen nih sama teman-teman pergi. Saya bilang gitu, kamu mau nemenin nggak? Kalau nggak saya bawa mobil sendiri, saya bilang. Akhirnya ya udah saya temenin. Besoknya bukan saya minta, tapi suami saya yang pergi, yang ngajak. Kamu mau ke mall nggak? Dalam hati saya, kok tumben ya saya diajak. Mau, saya bilang gitu. Besoknya diajak lagi, kamu mau ke mall nggak? Terus sampai akhirnya 2 minggu berhari-hari saya terus ditawarin ke mall, sampai akhirnya saya mau muntah. Udah berat mau ke mall. Semenjak itu saya sampai sekarang saya malas ke mall. Ya, nanti saya ceritain penyebabnya saudara. Itu perbedaan. Dia kalau di tempat keramaian, sebenarnya sampai hari ini dia hilang kepenatan kalau ketemu banyak orang itu dia. Intinya begitu. Dia di tengah keramaian, kepenatan dia hilang. Berinteraksi dengan orang. Kalau saya interaksinya dengan barang lebih banyak. Karena saya orang pembukuan, saya orang belakang meja, saya saudara. Itu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan dia. Nanti makanya kalau ada kesempatan kita belajar tentang 4 dimension of people. Dia warna merah, saya warna ungu. Dia warna pertama dia adalah kuning. Dia orangnya orientasinya orang, saya orientasinya barang. Saudara mau tanya barang di rumah saya tahu letaknya di mana. Tanya sama dia, barang yang mana ya? Padahal dia yang beli, itu dia. Tapi saya nyimpenin barang dia. Saudara kalau ke rumah saya, namanya barang dibeli sama dia nggak dipakai itu dia. Saya noto rapi-rapi itu saya. Nah dia. Wah itu perbedaan. Dulu saya bilang apa-apaan ini. Nah nanti saya cerita saudara. Ya. Tapi saatnya sekarang berbicara perbedaan dulu. Itu beda saya sama dia. Kalau nggak dijadiin satu sama Tuhan, wah warna saya semakin hilang, diambil sama warna, konflik terus. Selanjutnya itu soal hobi saudara. Mungkin saudara punya hobi, ada yang hobinya berjudi loh, ada yang hobinya apa, beli baju, beli alatan rumah tangga nggak dipakai, cuma taruh atas lemari. Ada yang begitu, ada loh. Sampai gaji itu kayaknya yang kerja itu ngapain beli sampai, ada yang begitu. Ada yang koleksinya gelang imitasi itu yang putih-putih cincin. Kalau dipakai 10-10 aksesoris, merenteng. Kalau jalan begini-begini, dulu ganti. Hai nanti belenak terus terang. Bukan belenak nyumpahin orangnya gitu loh. Barang masih kepake, belum tentu dipakai seminggu sekali beli lagi. Ada yang begitu. Sebenarnya itu karena hobi. Kalau saudara nggak tahu itu hobi, itu seakan-akan malapetaka buat kita. Ya itu perbedaan, sering konflik akhirnya saudara. Kayak gitu-gitu. Ya. Selanjutnya. Ini perbedaan budaya suku. Saya budaya Jawa. Dia saya Chinese. Saya nggak boleh nikah sama dia dulu karena orang Chinese wajib nikah sama orang Chinese.
Itu perbedaan, saya kayaknya dihina banget. Cuman karena saya cinta mati sama dia, mau lari kemana kamu? Tak kejar. Iya. Itu perbedaan. Dulu saya kalau ngapel ke rumah dia dicuekin sama orang tuanya. Cuman karena saya anak jalanan, biasa tidur di jalan. Saya kan rumahnya dia kan toko palawija, saudara. Jadi hasil bumi itu apa namanya, jagung, beras ya, asem, ya itu ditaruh di gudang. Jadi dia tuh yang petani-petani jual ke orang tuanya yang bayarin hasil bumi itu. Jadi rumahnya dia itu gudangnya penuh dengan barang-barang. Gampang cara menjatuhkan orang mertua saya, calon mertua. Saya ngikut ngeduk beras, bantuin aja. Terus lama-lama lapar ya kamu, dicopakan. Tapi di hati ini, wah, karena perbedaan itu saya rela melakukan hal itu. Itu perbedaan. Dia tidak boleh menikah kalau bukan sama suku Chinese. Ada suku-suku yang seperti itu. Adat istiadat tuh bisa menjadi perbedaan. Ya. Di rumah tangga, saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah melihat rumah tangga yang demikian. Saya masuk ke rumahnya, di depan itu masih ada dupa. Saya tanya sama istrinya yang baik ini, yang udah ikut Tuhan, loh kamu masih begini? Oh enggak, itu suami saya. Jadi saudara, latar belakang keluarga itu beda. Itu artinya, kalau saudara seiman tapi tidak seimbang, bisa jadi konflik perbedaannya. Biasa melayani, menikah sama orang yang baru belajar melayani. Kalau seorang pelayan Tuhan, hari Sabtu tuh hari sibuknya dia di gereja, persiapan hari Minggu. Yang belum biasa melayani, waktu hari Sabtu tuh buat apa? Apel, jalan-jalan. Tapi yang satu, persiapan hari Minggu. Sampai puasa kadang hari Sabtunya buat besok pelayanan. Konflik, bisa jadi seperti itu. Itu perbedaan. Ya, bisa perbedaan suku. Iya. Perbedaan apa lagi? Keyakinan. Saya untuk mengambil keputusan, saya perlu 3 aspek. Pertama, diinformasiin, ada barang bagus. Oh gitu ya. Yang kedua, saya mesti lihat dulu barangnya, bukan cuma dikasih tahu. Itu tipikal saya mengambil keputusan. Sudah lihat barangnya, saya mesti coba dulu. Saya mau beli barang, 3 ini mesti terpenuhi. Kalau enggak, saya nggak beli barang ini. Nah, kalau Mega? Kalau saya dalam mengambil keputusan, saya mungkin lebih banyak beriman. Jadi saya mengimani apa yang saya depan mata saya, ini pasti jadi, sepertinya ini jadi gitu. Saya ambil keputusan. Enak aja kamu sepertinya. Kayak begitu saudara. Apalagi kalau menyangkut beli barang mahal, dia didengarin, ditawarin main. Oh iya, besok anterin aja. Biasanya dengar, enak aja kamu. Siapa yang mau bayar? Barangnya udah lihat belum? Apalagi yang di elektronik pesanan itu. Waduh, enak aja loh. Kan begitu saudara. Itu perbedaan hayal. Iya. Contohnya waktu kami mau kontrak rumah untuk bimbel. Saya ingat sekali waktu itu. Ini sampai saya catat. Kontrakannya mahal. 40 juta satu. 45 juta satu tahun. Dan itu biaya yang sangat besar. Sedangkan tabungan di tangan kami tidak sampai, jauh sekali. Dan itu membuat kamu marah. Dia mau ambil 2 tahun lagi. Jadi berapa? 45 kali 2, 90 juta. Yang lebih buat saya marah, dia sudah ketemu sama yang punya, sudah mau kasih tanda jadi. Marah banget saya. Itu. Padahal di saat itu saya sudah ceritakan bahwa saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, di mana hati saya sangat tergerak sekali mau buka di situ. Saya bilang sama dia, Tuhan itu pakai hikmah, nggak pakai iman doang. Saya bilang sama dia. Itu perbedaannya. Dan pada kenyataannya, karena saya yang bergumul, karena memang itu passion saya, dan saya yang berdoa, memang apa yang saya imani itu jadi. Dalam waktu 2 minggu, uang, dana untuk bayar kontrakan, untuk menutupi semuanya itu ada sampai 2 tahun. Tapi melalui sebuah perbedaan. Konflik besar saya masih akui. Kalau nggak ada Tuhan, mungkin bisa
pisah kamar dulu kali saat itu. Kamu yang pindah, saya di rumah lama, mungkin begitu. Karena nekat. Ini orang nekat, saudara. Dia tipikal pemimpin. Dia orangnya memimpin. Secara, jadi dominannya juga cukup tinggi dia. Gitu, saudara. Tapi artinya begini. Seringkali keputusan dia itu melangkah dulu, hasilnya belakangan. Kalau saya hitung dulu, baru ketahuan hasilnya. Itu bedanya saya begitu sama dia. Kalau nggak dewasa di dalam Tuhan, gimana akibatnya, saudara? Bisa udah lo ambil jalan sendiri, gua ke kanan, lo ke kiri, dan bisa begitu, saudara. Itu karena perbedaan. Yang terakhir, karakter. Saya pakai logika, dia pakai perasaan. Saya rasa. Jangan dirasa, sayang, dipikir. Bolak-balik saya kasih tahu, dipikir. Kamu bilang apa? Dirasa. Itu warna saya, dipikir. Saya dirasa. Lanjutnya, saya orang yang praktis, dia orang yang contoh. Saya kalau telepon pria dengan pria, oh gitu ya Pak, oh baik Pak, besok jam berapa? Oh jam 3. Oke, saya bisa. Nah kalau dia ketok-ketok, niatnya mau minta cabai, karena pribadi dia ketok rumah orang atau telepon, ini sering. Apa kabar? Ngobrol dulu. Oh, kemarin saya lihat kamu loh di mall mau minta cabai, ngomongin mall dulu. Makanya pulsa telepon terus terang. Dulu sebelum ada XL yang paket 150 perak per menit, sebelum ada paket TM spasi on, Pati, berapa kali beli pulsa. Zamannya dulu Nokia yang lama tuh, saudara. Saya dulu pernah punya telepon tuh Nokia yang sebagong itu, yang gede tuh HP-nya gitu. Berapa kali beli pulsa? Itu baru-baru nikah. Mau ngomong minta cabai aja, ngomong mall dulu. Besok ke mall nggak? Oh busaku udah mau habis, lo punya cabai nggak? Gitu. Lo minta cabai ngomonginnya yang muter. Saya panas lihat yang begitu. Lo yang benar jadi orang. Ini saya kasar loh, ngeliat dia tuh begitu. Resek, biang kerok gitu loh. Tapi sebenarnya saya orang praktis. Saya pribadi. Loh, kok warna saya hilang? Saya juga hilang. Ini gara-gara kamu ini. Ini gara-gara kamu. Nggak bisa, kamu penyebabnya. Kamu yang menyebabkan. Dari mana? Kasih tahu alasannya. Saya orang logika. Mana alasan kamu saya penyebabnya? Hah? Muka kamu jadi geli. Karena kalau dalam rumah tangga ini begini sebenarnya. Marah. Pernah marah sama istri, Pak? Pernah sampai mau samit-samitan begini, maaf. Oh iya. Jadi gitu cara kamu sama saya. Firman Tuhan bilang tunduk sama suami. Enggak. Ya, tunduk. Tunduk, jangan kamu ketawa apa beneran kamu? Oh justru begitu saya. Betapa perbedaan itu menghilangkan warna saya. Perbedaan itu juga menghilangkan warna saya. Tetapi sebenarnya di dalam Yesus saya sudah berubah warna dengan istri. Amin. Tepuk tangan dalam hal ini. Waktu